Selamat kembali memegang Irama FM, top lagunya pasti infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar ya. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Bersama dengan Huda Pradana pada malam hari ini, hari Rabu 21 Oktober 2020 dalam acara BIM bersama Inner Motivation ya. Masih dengan tema energi positif dan energi negatif. Dan silahkan bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung dengan narasumber bisa melalui WhatsApp di 081 392 696 815 atau di SMS-nya juga di nomor yang sama di 081 392 696 815. Ya, sebelum pembahasan kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di studio Irama FM. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mas Yuda. Iya, ada Bapak Dr. Andes Prasetya Ahmad M ya dari bersama Inner Motivation ya. Dan sebelum kita memasuki ke materi yang akan kita bahas malam hari ini, dan ini ada hal-hal yang akan disampaikan oleh Bapak Pram Prasetya ya. Monggo Bapak langsung aja disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita bertemu lagi dalam acara BIM dan semoga malam hari ini kita bisa belajar lebih banyak lagi. Dan tentu saja kami yang di studio tetap juga menantikan, berharap materi yang kita sajikan juga ada tambahan, entah itu dalam bentuk pertanyaan, saran, masukan. Para pendengar MM yang berbahagia, mohon izin sebelum kami menyampaikan, karena kebetulan besok ada hari besar nasional nih Mas Yuda. Jadi hari besar nasional kita kenal dengan Hari Santri Nasional ya kan, ini karena ditetapkan oleh Presiden dengan Kepres 22 tahun 2015. Tentu saja melalui kesempatan ini saya mengucapkan kepada utamanya para pengasuh pondok, para ulama, para kiai, para santri, selamat Hari Santri Nasional tahun 2020. Semoga motivasi, semoga keteladanan dan juga yang telah ditunjukkan oleh para pejuang-pejuang kita, khususnya para ulama, para santri di dalam merebut, mempertahankan dan membela kemerdekaan, menjadi motivasi kita untuk senantiasa menunaikan semangat jihad, semangat berusaha dengan sebaik-baiknya di dalam kita melaksanakan tugas kehidupan, utamanya mengisi kemerdekaan. Jadi tanggal besok 22 Mas Yuda dan juga para pendengar ramai itu adalah hari santri, meskipun bukan hari libur nih, bukan hari libur. Memang karena pandemi, memang tidak ada peringatan sebagaimana biasa, namun tetap ada pengibaran bendera di alun-alun dan juga ada beberapa kegiatan yang saya yakin sudah disiapkan dengan di bawah koordinasi dari kantor Kementerian Agama ya. Ada tadarus secara massal, ada berbagai macam kegiatan anjaksana ke para ulama, ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bakti sosial yang lain. Namun yang jelas malam hari ini Mas Yuda, ini juga perlu saya sampaikan. Jadi malam hari ini untuk Kabupaten Purworejo ada sekian ribu santri, sekitar 3.000 sekian, yang sama-sama membaca Al-Quran, karena kita Kabupaten Purworejo dijatah untuk khatam Quran. Malam hari ini ada 109 khataman ya. Jadi 109, kalau satu santri ini baca satu juz, maka kalau 109 khatam ya kali 30 kali 109. Dan ini sedang berjalan, dan malam hari ini langit Kabupaten Purworejo dipenuhi dengan semaan dan bacaan yang tentu saja ini sangat baik untuk kita semuanya. Demikian Mas Yuda mengawali pertemuan kita malam hari ini. Iya, terima kasih pembahasannya Bapak Pram Prasetya Ahmad ya mengenai Hari Santri. Selamat bagi para santri, semoga kita
dapat terus memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita ya. Dan untuk materi pembahasan kita di malam hari ini ya, untuk selanjutnya nih, kata bijak apa hari ini yang akan dibahas nih dan akan yang dijelaskan Iya Mas, nih, Pak? iya. Para pendengar Irama FM yang berbahagia, jadi karena malam hari insya Allah kita akan selesaikan materi kita tentang energi positif dan energi negatif. Dan biar kita istilahnya tetap istilahnya apa ya, tidak melupakan yang sebelum-sebelumnya, maka ada kata bijak yang moga-moga ini juga membantu untuk kita bagaimana memahamkan lebih baik dan bagus tentang apa itu energi positif, energi negatif. Kata bijak malam hari ini saya menggunakan istilah yang mungkin pernah saya sampaikan, yaitu bahwa sesungguhnya apa yang akan kita alami selaras dengan apa yang kita sangkakan ya. Jadi apa yang akan Tuhan berikan pada kita biasanya selaras dengan apa yang kita prasangkakan. Maknanya apa yang kita pikirkan jauh-jauh sebelumnya dan itu kemudian menghantui pikiran kita, maka boleh jadi itu yang juga nantinya akan Tuhan tunjukkan. Oleh karenanya kita memang harus berusaha menjaga pikiran kita untuk senantiasa berprasangka yang baik, berprasangka yang positif. Tentu saja ini bukan sesuatu yang sederhana ya, butuh perjuangan. Terlebih lagi juga ingin saya sampaikan, seringkali prasangka itu tidak di lisan kita, tidak di pikiran kita, namun kadang-kadang prasangka itu adalah ada di pikiran bawah sadar kita ya. Jadi termasuk ini bergaul prasangka di bawah pikiran sadar kita ya. Pikiran sadar kita kadang-kadang terkait dengan yang telah lewat. Namun kalau yang telah lewat kita berprasangka negatif, ya berarti kita prasangkanya sedang negatif ya. Atau di dalam lintasan hati kita. Jadi kalau dalam hati kita ada lintasan yang negatif, maka kita ada dalam perasaan yang negatif di dalam pikiran bawah sadar. Nah, oleh karenanya para pendengar yang berbahagia, kita perlu untuk senantiasa menjaga prasangka kita, menjaga apa yang ada dalam benak pikiran kita. Itu kata bijak malam hari ini, Mas Yuda. Ya, itu kata bijak yang telah dijelaskan oleh Bapak Pram Prasetya ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kata bijak. Semoga kita terus terinspirasi dan termotivasi untuk berpikir positif ya. Jangan sampai kita selalu dihantui dengan pikiran negatif. Dan untuk selanjutnya kita bahas sub-bahasan ya mengenai materi kita kali ini ya, yaitu jenis-jenis energi negatif. Nah, ini bisa langsung dijelaskan nih Pak. Baik, para pendengar Irama FM yang berbahagia, jadi kami juga mohon saran masukan kalau ada juga pertanyaan, saya lagi bisa di 081392696815 gitu ya, Mas Hidayah. Iya benar. Baik, saya perlu mengulang beberapa hal yang terkait dengan energi negatif maupun energi positif agar kita tidak salah di dalam kita memahami beberapa kajian yang akan kami sampaikan lebih jauh. Para pendengar rahim yang berbahagia, jadi energi negatif dan energi positif yang kita angkat ini bukan terkait dengan energi yang sifatnya kinetik, bukan terkait dengan yang namanya tenaga gitu ya, namun sesuatu perilaku yang sebenarnya didorong dari yang kita sebut sebagai energi negatif. Pada saat kita bicara energi positif, beberapa waktu yang lalu kita telah tunjukkan banyak energi positif, mulai dari sifat sabar, sifat ikhlas, sifat mengendalikan diri. Kemudian di lebih lanjutnya ada sifat berusaha sungguh-sungguh, sifat semangat, bekerja sepenuh hati, rajin, tekun ya. Kemudian juga memahami pada saat kita melaksanakan peran ya, ada passion yang bisa didapatkan. Kemudian ada lagi energi yang terkait dengan memaafkan, kreasi, inovasi, dan juga senantiasa belajar serta sikap terbuka. Dan lebih tinggi lagi, energi positif adalah terkait dengan sifat kasih sayang, murah hati, lemah lembut, kesetiaan, peduli,
pada sama berjiwa sosial dan dan mudah untuk mensupport hal-hal yang positif. Dan masih ada lagi yang di atasnya, yaitu energi kelompok bahagia, yaitu bersyukur, kemudian bisa membangun kebersamaan untuk kemudian bisa mendapatkan istilahnya sifat empati, simpati, dan juga ada keinginan untuk senantiasa bermakna. Dan yang lebih tinggi lagi adalah kedamaian, yaitu membangun ketentraman, kebahagiaan hati, dan juga yang lebih tinggi lagi adalah yang disebut dengan pencerahan, yaitu memahami nilai kehidupan, paham tentang makna, faedah kehidupan, faedah ilmu, mudah memahami hikmah atas peristiwa dan sebagainya. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk secara pelan-pelan yang negatif, meskipun kemarin sudah beberapa, namun sebaiknya saya akan sampaikan lagi biar istilahnya mudah untuk memahami di beberapa bagian yang nanti. Yang pertama yang akan kita bahas adalah energi negatif yang disebut dengan sifat membanggakan. Jadi sifat membanggakan ini negatifnya 25 Hz karena dia berada di angka 175. Yang termasuk dari perilaku yang ini yang bisa membuat pancaran negatif adalah sifat yang suka menghina, merendahkan, ya, melecehkan, gitu kan, baik dalam kata-kata, baik dalam perilaku dan sebagainya. Berbohong, menunjukkan sesuatu yang sebenarnya itu sesuatu yang sebenarnya palsu. Lebih suka pamer, gitu kan. Kemudian juga egois, sifat pelit, sifat serakah, kemudian membanggakan diri secara berlebihan dan sebagainya. Kalau orang Jawa itu ya ada sifat yang masuk kelompok ini seperti kalau bahasa Jawa itu kemaki nih Mas Yuda. Kemaki, kembelangan, kemudian suka ngece, celelean dan sebagainya. Ya. Kalau kemudian ini kita lihat di kebiasaan sehari masuk kelompok ini, bisa aja umpamanya yang masuk ke kategori ini adalah kelompok orang yang enggan perhatikan, ya, dalam suatu pertemuan harusnya mendengar malah bicara sendiri, ya. Bahkan kadang-kadang saya lihat juga di Jumatan yang harusnya mendengar khotbah ngomong sendiri, ya. Ya, bukan semata-mata dia hilang pahalanya, ini dia memancarkan energi negatif itu yang lebih yang harus dipahami, ya. Kemudian sifat suka melecehkan, ya, di kegiatan lalu lintas semuanya, ya, sengaja bikin tulisan plat mobil yang bikin susah untuk dilihat, gitu kan. Dipasang lampu rem yang mencoloknya, kalau ngerem yang belakang harus silo, gitu kan. Atau masang lampu dim yang berlebihan, masang klakson yang niatnya memang biar orang kaget, bukan dalam rangka untuk mengingatkan, dan masih banyak lagi. Masang knalpot yang suaranya memekakkan, bukan semata itu mengganggu dia punya dosa, namun lebih dari itu, sepanjang itu tidak dipakai, namun kalau energi yang negatif masih ada, maka dia sedang mengumpulkan energi negatif. Dan ingat, akan sekian banyak nanti penyakit yang muncul karena energi negatif. Oleh karena perilaku yang sehari-hari kadang kita lihat, katakanlah suka komen, gitu ya, padahal tidak paham, suka komentar, sok menganalisa, yang mungkin sekarang banyak nih Mas Yuda, kan. Kadang-kadang ada berita, wah, kita jadi ahli politik baru. Ya, benar, padahal belum tentu kita paham sejarah, sosiologisnya nggak paham. Namun dia kalau itu kemudian sesuatu yang itu ternyata kita tidak sesuai atau bahkan tidak pas, maka sebenarnya saat itu bukan semata-mata kita sedang memancarkan sesuatu yang salah, namun kita sedang melakukan energi negatif. Dan sekali lagi, energi negatif sifatnya terakumulasi hari demi hari, waktu demi waktu, sama dengan cara kerja virus di dalam komputer. Dia bekerja hari demi hari, bukan bekerja hari ini ngerusak sekian, tidak, dia akan terus ngerusak dalam kondisi di dalam diri kita, utamanya menggerogoti energi positif, ya. Oleh karenanya perilaku seperti tadi, ya, mari kita hindari, ya.
kadang-kadang tanpa sadari kita jadi suka sok itu, wah ini harusnya kelompok ini begini, harusnya pemerintah begitu. Nah, seolah itu asik, tapi sebenarnya saat itu kita sedang mengumpulkan ya energi negatif. Nah, kemudian yang kedua adalah sifat emosional marah ya. Ini di level 50 negatifnya. Maka termasuk kelompok ini adalah perilaku seperti kita punya dendam, kita punya rasa benci, bersifat kasar, bersifat culas. Ya kalau bahasa Jawanya itu orang yang mudah jengkel, mudah kemeropok gitu kan, mudah muntab gitu kan. Lah ini masuk ke kelompok ini. Nah, di dalam keseharian boleh jadi yang masuk ke perilaku ini adalah tipe yang suka menghardik, suka membentak-bentak ya. Ya meskipun niatnya memerintah, tapi kalau bentak-bentak ya yang muncul energi negatif. Niatnya adalah memberi pelajaran, namun kalau kemudian membentak-bentak, yang terpancar adalah energi negatif ya. Termasuk juga kita mempelototi gitu ya, melotot gitu kan, menunjukkan ancamannya dengan kasar ya. Meminta dengan kasar termasuk kelompok ini. Menggunjing dan sebagainya masuk ke kelompok ini, karena di sana ada peran melecehkan dan sebagainya. Oleh karenanya perilaku-perilaku yang menunjukkan bentuk-bentuk reaksioner adalah perilaku yang juga sekaligus menunjukkan sifat diri yang pengendaliannya rendah. Dan nanti efeknya kalau kita pengendalian diri rendah, kita mudah dikendalikan oleh lingkungan, kita bahkan mudah dikendalikan pihak luar, orang asing. Lalu dampaknya kita tidak memiliki karakter yang kuat, tidak memiliki integritas yang kuat ya. Kemudian yang ketiga yang lebih tinggi lagi negatifnya adalah sifat ambisius ya. Nah, di dalam kelompok ini juga yang negatifnya juga di sekitar adalah ketika orang mudah curiga ya, atau kemudian orang menunjukkan keangkuhannya ya. Ya kalau bahasa Jawanya itu ada ya kemeropok ugal-ugalan gitu kan. Ini sesuatu yang sebenarnya ambisius berlebihan di dalam perilaku maupun di dalam bertutur sapa. Nah, dalam keseharian boleh jadi yang juga masuk ke perilaku ini adalah ketika orang membiasakan memaksa orang lain. Jadi dirinya adalah yang terbiasa ngatur sana ngatur si istilahnya adalah mengharuskan yang lain sebagaimana yang dia inginkan. Ya bisa aja niatnya positif, namun kalau kemudian dengan pola yang sifatnya memaksa, tidak memahami situasi, nah ini masuk jadi kelompok ini. Termasuk ketika kita kemudian kesulitan memahami kelemahan orang, memahami kekurangan orang, bahkan kemudian kadang-kadang kita juga tidak mudah menerima kesalahan orang, masuk ke kelompok ini. Jadi kadang-kadang tanpa terasa ketika kita lamban memahami kelemahan orang, ketika kita lamban tidak bisa memaafkan orang lain, maka energi kita yang negatif ini lumayan besar loh. Jadi karena angkanya di angka 75 minusnya. Oleh karenanya ini perlu dilatih agar kita tidak mengarah ke yang seperti ini. Termasuk yang masuk ke kategori negatif yang minus 75 ini adalah ketika kita punya kebiasaan mengajak orang untuk membenarkan apapun yang kita pilih, apapun yang kita langkah kita. Jadi seolah-olah kita ingin orang lain senantiasa membela apa yang kita gagaskan, apa yang kita langkahkan, dan dan banyak hal. Nah, kemudian yang keempat yang lebih tinggi lagi negatifnya, yaitu di angka 100 ini lumayan, yaitu perilaku yang masuk ke kelompok inferior dalam bentuk yang berlebihan, takut, cemas yang berlebihan, was-was, kemudian
merasa sangat terbebani gitu kan. Nah, ini masuk yang kelompok yang di sini yang negatifnya 100. Nah, oleh karenanya kadang-kadang kita juga perlu hati-hati karena dalam keseharian yang masuk kategori ini adalah termasuk umpamanya ketika orang terbiasa berlama-lama di dalam keraguannya, jadi istilahnya tidak cepat mengambil keputusan, kemudian kurang percaya diri, kemudian bersifat enggan menghadapi masalah, maunya lari dari masalah, kemudian enggan melaksanakan apa yang jadi tugasnya. Ini termasuk berlaku untuk siapa aja nih Mas Yuda ya, bisa siswa, bisa karyawan dan sebagainya. Ketika orang kemudian dengan tugasnya jadi enggan, ini masuk ke kelompok ini. Jadi kayaknya sederhana, terbiasa nggak usah ngerjain PR toh, apalagi SIM daring ini nggak dimarahi gitu kan. Namun hati-hati karena ketika orang enggan melakukan tugas, enggan melaksanakan tanggung jawabnya bagi seorang pelajar atau seorang aparat, tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang diminta di dalam job description-nya katakanlah, maka sesungguhnya bukan semata-mata dia mengabaikan tanggung jawabnya, namun dia sedang mengumpulkan energi negatif yang tidak kecil ya. Oleh karenanya diharapkan istilahnya kita harus pandai untuk segera mengambil keputusan, memiliki rasa percaya diri yang baik, kemudian istilahnya agar kita tidak mudah was-was, maka kita harus pastikan apa yang mau kita lakukan kita rancang. Artinya kita harus pandai membuat rencana masa depan, kita harus pandai untuk menyusun apa yang kelak akan kita inginkan. Artinya yang akan datang kita rancang dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kelima, negatifnya lebih tinggi lagi 125, yaitu yang disebut dengan sedih yang mendalam ya. Jadi sedih itu sesuatu yang manusiawi, namun kalau sudah mendalam, ini yang kemudian menjadikan kita mengumpulkan energi negatif yang tidak kecil. Oleh karena termasuk perilaku mengeluh, murung, kemudian kita berlama-lama membiarkan diri depresi, putus asa, kita biarkan luka batin kita tanpa ada solusi, kita enggan untuk kemudian bangkit dari keterpurukan. Nah, ini kita berada di negatif yang cukup tinggi 125. Oleh karenanya termasuk juga di dalam keseharian yang masuk ke kelompok ini adalah katakanlah sifat menyakiti orang lain apapun caranya, baik dengan kebijakannya, baik dengan strateginya. Bukan bisa aja nih Mas Yuda menyakiti orang lain melalui orang lain lagi gitu kan. Nah, ya sifat culas gitu kan maksudnya. Nah, kemudian juga masuk ke kelompok ini adalah mereka yang yang tidak menghormati, apalagi kalau itu di dalam rumah tangga, tidak menghormati, menghargai pasangan, masuk ke kelompok ini. Sifat mudah menyerah, mengurung diri dalam kamar kalau ada masalah, kemudian mencari pelarian kalau ada masalah. Ya banyak cara kan cari pelarian ya, tongkrong gitu kan, apalagi kemudian minum-minuman yang memabukkan dan sebagainya. Pokoknya cari pelarian. Nah, begitu orang mencari pelarian, maka dia tidak akan menemukan solusi, namun dia sedang mengumpulkan rasa sedih itu berlama-lama gitu kan, nggak ada solusi, dan itu cukup besar 125 negatifnya. Nah, kemudian di level yang lebih rendah lagi, level yang 150 minusnya, karena hanya 50 Hz sehingga 150 minusnya, yaitu yang disebut dengan perilaku yang apatis, malas-malasan dan menunda-nunda serta acuh tak acuh, tidak peduli. Nah, ini termasuk yang kadang-kadang cukup banyak di kita, ya mungkin kita alami ya, artinya nggak ada sih manusia sempurna gitu kan. Tapi hati-hati karena ketika kita punya perilaku yang seperti ini ya, apatis, tidak pedulian gitu kan, cuekan, atau kemudian kita lebih suka malas-malasan ya, artinya kita tidak mau bahkan dengan tanggung jawab pribadi misalnya sendiri untuk hari ini apalagi masa depan. Ini kita bukan sekadar kita kehilangan waktu, namun kita mengumpulkan akumulasi perilaku negatif dan negatif yang tidak kecil.
Oleh karenanya sifat apatis ini di dalam keseharian macam-macam nih Mas Yuda. Katakanlah ketika orang dengan enaknya membuang sampah di jalan, membuang sampah di saluran ya. Lah lama-lama itu jadi merasa dosa aja enggak ya, salah pun enggak merasa gitu kan. Loh, udah lazim itu kan buang sampah maupun kebiasaan kan. Salah merokok ya sudahlah, semua tempat ini bisa jadi tempat puntung rokok dan sebagainya. Nah, ini sekali lagi bukan semata-mata kita tidak paham kebersihan, namun kita sedang mengumpul energi negatif yang tidak kecil. Dan sebelum saya lupa, energi negatif yang sudah dikumpulkan ini nanti bisa tercopy paste loh ke keluarga kita. Dan kalau sudah tercopy paste, artinya utamanya keluarga, maka yang tercopy paste-nya akan terdampak terkait dengan energinya pun jadi akan drop. Karena apa? Kalau katakanlah orang tua punya energi negatif, kemudian tercopy paste, mengopi paste ke anaknya yang sedang belajar, ya jangan heran kalau kemudian dia pun energi positifnya berkurang, semangat belajarnya bisa aja jadi turun gitu kan, atau bahkan dia jadi mudah sakit, atau bahkan dia jadi anak yang tidak terkendali, ya, nakalnya berlebihan, merepotkan dan sebagainya. Ya, oleh karena kalau ada kasus-kasus seperti itu belum tentu di anaknya, boleh jadi bagian dari copy paste yang dari orang tuanya. Oleh karenanya para pendengar Rahim yang berbahagia, kelompok apatis ini sangat banyak, dan saya akan mencoba juga sampaikan beberapa hal yang lain agar kita lebih hati-hati, karena kalau kita sudah paham maka kita hindari. Ya, katakanlah anak-anak atau siswa yang dengan sengaja katakanlah melanggar aturan di sekolah, melanggar ketentuan yang sesungguhnya harus dilakukan di sekolah apapun bentuknya. Kemudian yang juga termasuk kelompok ini apatis yang negatifnya adalah ketika orang kemudian membuang muka, ya, enggan menyapa, ya. Jadi menyapa itu penting nih Mas Yuda. Jadi kalau kita enggan menyapa, sebenarnya kan kita punya rasa cuek kan, apatis kan. Nah, bukan hanya sekedar kita tidak baik di hadapan orang, energi negatif yang kita pun cukup banyak. Termasuk yang juga hati-hati adalah mendiamkan orang gitu ya, mendiamkan orang, atau bahkan berat lagi adalah memutus silaturahmi. Ini menjadi sesuatu yang yang harus dijauhi. Ada lagi termasuk kelompok ini adalah enggan bergaul, ya, sukanya mengurung diri. Nah, ini sekarang ini jadi sesuatu yang kadang-kadang boleh jadi terjadi nih Mas Yuda kan. Mengurung diri bukan berarti kita berada di tempat yang tertutup itu. Namun ketika kita katakanlah harusnya kita berinteraksi, bergaul, ya udah kita asik dengan HP kita, enggak peduli, pokoknya kita main TikTok, main YouTube dan sebagainya. Itu kan mengurung diri gitu kan, enggak mau berinteraksi dengan orang. Nah, ini kan termasuk orang yang menutup diri. Ini masuk yang negatifnya tidak kecil loh, 150 Hz negatif. Nah, masuk kelompok-kelompok orang yang enggan membantu, ya, membantu kan dalam banyak hal, baik secara langsung atau tidak langsung, ya. Ini masuk kelompok-kelompok yang apatis. Katakanlah kita paham, ini saya melewati toilet atau melewati tempat air aja keluar tanpa ada gunanya. Nah, kalau kita cuek, kita sebenarnya bukan hanya cuek, namun negatifnya sedang kita kumpulkan. Maka kita harus sempatkan untuk menutup air atau keran yang mengalir tanpa guna, lampu yang nyala tanpa guna di siang hari dan sebagainya. Termasuk yang apatis adalah ketika kita istilahnya hanya mengisi waktu dengan hal yang sia-sia, ya termasuk main game apalagi itu yang kemudian memanfaatkan waktu berlama-lama di gadget, namun bukan untuk sesuatu yang positif untuk diri kita. Ini bukan sekali lagi yang menghabiskan waktu, namun kita mengumpulkan energi negatif yang tidak kecil gitu ya. Kemudian yang lebih tinggi lagi, yang negatifnya 170 Hz karena hanya 30, yaitu ketika orang dalam kondisi menjustifikasi dirinya ini senantiasa bersalah gitu ya, merusak diri, kemudian menyakiti diri, ya, punya perasaan merasa dikorbankan. Nah, termasuk juga ketika ada perilaku yang ke arah sana,
katakanlah kita punya perilaku yang menyakiti orang lain dengan apapun ya, atau kemudian mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri kita, atau kita membuat hal di mana orang lain merasa bersalah. Sebenarnya kita berada di kondisi seperti ini ya, termasuk juga ketika kita dengan enaknya menceritakan kelemahan, kekurangan orang untuk menunjukkan keangkuhan diri, membiarkan ada orang, ada kelompok itu saling atau kita mengadu domba gitu kan. Ini masuk ke kelompok-kelompok yang ini. Nah, kenapa mengadu domba termasuk kelompok yang ini? Karena kita melihat yang kita aduin kayak bukan manusia, kayak hewan. Makanya ini juga negatifnya luar biasa. Dan kemudian yang kemarin sudah dibahas oleh Pak Fat, energi negatif yang paling negatif dari kajian seorang pakar Hawkins yang 180 Hz negatifnya, yaitu ketika orang merasa malu, merasa rendah diri, dan atau kemudian kalau dibalik ketika kita juga mempermalukan orang lain, kita memperoleh itu sama negatifnya. Jadi energi negatif bisa kita punya sifat itu, atau kita berlaku dan membuat orang lain memiliki kondisi yang negatif. Nah, ini adalah beberapa kondisi perilaku kita yang mengarah ke energi negatif. Sekali lagi, energi negatif itu sifatnya adalah terkumpul dan akan ada risiko, baik risiko jangka pendek. Risiko jangka pendek itu bisa fisik, bisa psikis, dan juga ada risiko jangka panjang ya. Jangka panjang terkait dengan perjalanan kehidupan, capaian atas apa yang diinginkan. Ya, artinya gangguannya bisa jangka pendek, menengah, dan juga panjang. Bisa fisik, bisa psikis. Nah, itu Mas Juda beberapa hal yang terkait dengan energi negatif. Ya, dan ternyata banyak sekali ya energi negatif beserta pembahasannya. Itu hal-hal yang harus kita hindari ya. Jangan sampai kita terbiasa dengan energi negatif dan sikap-sikapnya yang mempengaruhinya. Dan untuk selanjutnya ke bahasan selanjutnya, yaitu dengan penjelasan mengenai penyakit yang disebabkan oleh yang tidak bisa mengendalikan energi negatif. Ini penyakit apa saja yang dikarenakan energi negatif itu kan? Mungkin begini Mas Yuda dan juga para pendengar Rama FM, mungkin saya tidak menyampaikan secara urutan mulai dari level, namun saya langsung aja ke beberapa perilaku dan juga energi negatif yang jadi penyebab. Tentu saja saya mengingatkan bahwa ini bukan menjadikan cara kita menilai. Namun yang penting kalau kita mengendalikan diri kita, insya Allah penyakit yang disebabkan oleh energi negatif bisa kita hindari. Bukan kemudian kita menjustifikasi orang, oh kamu penyakitnya ini, oh berarti, bukan di situ ya. Jadi kita menyampaikan ini agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh energi negatif. Kenapa? Karena sekali lagi penyakit itu bisa muncul dari banyak faktor gitu kan. Bisa energi negatif, bisa faktor makanan gitu ya Mas Yuda. Bisa juga karena pola makan itu ya. Ya kalau orang juga ada penyakit itu juga tidak hanya pola hidup, pola makan, ya ada lagi penyebabnya itu kagian pola gitu. Tapi begini, sekali lagi para pendengar Rama FM, yang ingin saya sampaikan adalah memang penyakit dan energi negatif atau perilaku negatif. Namun sekali lagi memahaminya adalah dengan kita menghindari perilaku negatif itu, maka kita semoga terhindar dari penyakitnya itu ya. Sekali lagi penyakit itu faktornya banyak. Ada beberapa hal yang boleh saya angkat di malam hari ini. Tentu saja ada yang memang kita dapatkan dari beberapa referensi ya. Namun ada juga yang sebagian karena memang di dalam kegiatan pada saat kita membantu para klien yang datang, teman-teman yang
minta dibantu. Nah, dari sana pun saya juga mengumpulkan beberapa empirical yang apa ya, lama-lama jadi hafal gitu ya, jadi hafal. Baik, yang pertama adalah kondisi kalau kita ini apa ya, mudah capek. Artinya bangun tidur tuh rasanya pegel-pegel gitu kan. Nah, ini biasanya muncul dari perilaku negatif yang maunya, karena kita sifatnya agung, jadi maunya diperhatikan ya, maunya kita ya kalau bahasa Jawa disubyo-subyo gitu ya. Bukan kita yang memberi ya, artinya kita minta orang lain memberi ke kita gitu ya. Nah ini ya, di sana perilaku yang marah dan sebagainya, mudah marah, mudah reaksioner ini biasanya gangguan mulai di daerah di daerah rahang ya, di daerah ya apalah gusi ya, jadi sariawan. Kemudian sakit gigi adalah kelompok yang seperti ini. Makanya caranya ngetes kadang-kadang kalau ini saya katakanlah kenapa sih gigi saya kok hari ini jadi sangat linu umpamanya. Boleh jadi ini bagian dari akumulasi dari sifat emosi yang mungkin terjadi 3 hari yang lalu atau 4 hari lalu. Jadi energi negatif itu berproses dalam tubuh gitu ya. Jadi tidak serta-merta, itu ada proses dalam tubuh. Kemudian orang yang istilahnya punya perasaan berlebihan, cemas berlebihan, maka dia mudah migrain ya, kanan atau kiri, atau kemudian juga sakit di sekitar punggung. Ketika orang membiarkan dirinya sedih yang mendalam ya, mudah mengeluh, mudah murung, maka sasaran gangguannya adalah di sekitar paru-paru ya. Jadi di sekitar ulu hati, dan ini nanti juga kalau di sana bukan sekedar pernafasan, namun juga gangguan pada empedu dan sebagainya. Kemudian ketika mereka kelompok mudah menyalahkan, mudah uring-uringan, maka gangguannya ada di lambung, di perut, tukak lambung, asam lambung, mah dan sebagainya. Kemudian bagi mereka yang istilahnya cemas namun juga punya rasa bersalah, menyakiti diri atau menyakiti orang lain, maka yang muncul adalah gangguan pada alergi. Bisa alergi udara, bisa alergi suhu, bisa alergi debu. Artinya dia jadi sensitif, dan ini diantaranya itu dari perasaan menyalah-nyalahkan diri, atau dibalik juga menyalahkan orang lain. Kemudian ketika orang pada kondisi di mana merasa kecil, inferior, malu, merasa tidak berharga, maka gangguannya mulai dari radang sendi, gangguan pada ginjal. Ada beberapa lagi penyakit yang istilahnya juga dampak dari perilaku negatif, adalah umpamanya ketika orang istilahnya tidak ikhlas dengan apa yang ada, dia tidak enggan menghadapi apa yang menjadi tanggung jawabnya, maka yang muncul adalah alergi juga masuk di sini. Kemudian ketika orang punya punya perasaan yang istilahnya merendam emosi, kemudian tidak segera mencari hikmahnya, dibiarkan emosinya, dibiarkan marahnya, maka ini biasanya yang muncul adalah demam. Termasuk kelompok ini adalah ketika orang ini, kalau orang Jawa itu namanya neng-nengan itu ya. Jadi neng-nengan ini nanti paling sedikit demam, namun kemudian yang muncul berikutnya lagi adalah panas atau radang. Maka hati-hati gitu ya, hindari kita punya niat ngeneng ke orang gitu ya, dijaga. Beberapa perilaku seperti merasa putus asa, merasa traumatis yang tidak segera dicari solusinya, artinya tidak menemukan hikmahnya, maka sekali lagi ini gangguannya hampir sama dengan yang tadi saya sampaikan, yaitu terkait dengan gangguan paru-paru. Nah, ada juga yang ini gabungan nih Mas Yuda, antara dendam, marah, kemudian juga kecewa. Kalau ini kemudian berlama-lama, inilah yang kemudian mengganggu pada sistem pompa
darah kita, yaitu di di jantung. Nah, makanya kadang-kadang beberapa kasus kaitannya dengan jantung ini kan suka sekonyong-konyong gitu kan. Kadang-kadang bahkan ini kayaknya nggak pernah sakit gitu kan, nggak ada keluhan. Namun yang kita tidak paham karena yang namanya deteksi energi negatif itu kan nggak ada apa indikatornya kecuali kita sendiri ya. Kalau kita menggunakan alat oximeter, umpamanya kita bisa ngerti berapa kandungan oksigen di dalam darah kita. Kita tes darah kita bisa ngerti berapa kolesterol kita gitu kan. Kita bisa ngerti bagaimana tensi kita, gula darah kita. Tapi kalau energi negatif itu belum ada alat tesnya nih Mas Yuda. Kalau ada kan ya lumayan untuk lebih bisa menghindari orang ya. Kemudian juga ketika kita punya perasaan istilahnya malu dengan yang telah lewat, kemudian kesulitan kita memaafkan orang, maka gangguannya pada glukom, pada mata. Ada perilaku yang juga, contoh umpamanya kalau tadi ambisius itu kan ada juga sifat ngodor ya, sifat memaksa. Ini nanti efeknya adalah pada gula darah ya, artinya diabetes. Jadi kalau kita menjaga diri kita untuk memahami orang lain, menghindari maksa, moga-moga kita terjaga dari sakit diabetes. Nah, tentu saja masih banyak ya. Kami juga mengumpulkan dari beberapa referensi yang mudah kita dapatkan dari beberapa bacaan, dari beberapa pelatihan. Namun juga ada yang beberapa dari empirical ketika kita membantu orang. Namun yang penting dengan kita memahami energi negatif dan turunannya gitu ya, artinya dengan perilakunya, berarti kita harus berusaha hindari, dan kemudian semoga kalau kita bisa hindari, kita bisa dapatkan kesehatan kita yang lebih baik sehat fisik maupun sehat rohani kita. Itu Mas Juda. Ya, dan itu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh energi negatif. Dan ini ada yang bergabung ya di SMS-nya, langsung aja dibacakan. Dari Tata di Bayan ya. Tips untuk menghilangkan sifat keraguan-raguan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini apa saja yang harus dilakukan? Terima kasih. Iya, Mas Tata. Ya, Mas atau Mbak ini? Ya, Mas atau Mbak, yang penting matur nuwun, terima kasih bergabung di malam hari ini. Ada beberapa metode ketika kita menghindari keraguan-raguan. Saya menggunakan pekajian begini. Kalau itu kita ketemu, biasanya saya diagnosa ya. Ada orang yang ragu-ragu ketika dia belum menemukan keseimbangan dirinya. Kalau dia ragu-ragu, kadang-kadang begini Mas Yuda. Kadang-kadang ada orang yang karena katakanlah operasi yang membuat orang ragu, diantaranya adalah operasi usus buntu mamanya ya. Karena ada bagian ground kita yang kemudian dikurangi, dan ini salah satu efeknya adalah ragu-ragunya tinggi, termasuk orang yang amandel itu ya. Amandel ini juga ground atasnya yang dikurangi, maka dia akan ragu-ragu, bahkan kalau ini berlebihan itu cemasnya. Nah, oleh karena yang pertama kita harus pandai untuk mengendalikan diri kita. Makanya saran saya untuk mengatasi ragu-ragu, atasi secara fisik, yaitu dengan teknik pernafasan ya. Kita sempatkan untuk melakukan pernafasan yang terkendali, tarik nafas, tahan dan buang secara terkendali. Dan yang paling efektif adalah dengan cara pada saat kita buang nafas, kita upayakan gigi kita katupkan. Jadi buangnya tidak buang secara mulut terbuka, namun dengan gigi yang dikatupkan. Sekali lagi, ini memang metode kayaknya sederhana, namun kalau kita sudah rutin, katakanlah setiap hari kita lakukan sekali atau 2 kali, minimal 2 atau 3 kali sekali latihan, kita katakanlah 7 putaran. Pengertiannya 7 putaran adalah tarik, tahan, buang. Ini 1 putaran, kita lakukan 7. Nah, dengan hitungan yang imbang. Nah, ini nantinya akan melatih keseimbangan antara pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, kalau kita sudah terbiasa mengendalikan 3 unsur tadi, maka insya Allah kita terhindar dari ragu-ragu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mengupayakan agar kita terhindar dari suatu ragu-ragu, adalah kita harus senantiasa merencanakan dan memperhitungkan. Rencana kita hari ini apa saja, kita rencanakan. Lalu
namanya rencana ya pasti juga kita pikirkan secara positifnya, lalu kita doakan. Artinya setiap langkah ada doa dan ada pikiran positif, karena kalau kita melangkah tanpa berpikir positif, tanpa dialami dengan doa, maka ragu-ragu akan muncul di sana. Kemudian yang ketiga, beberapa hal yang bisa dibantu adalah dengan cara melakukan afirmasi ya. Katakanlah Mas Tata membuat tulisan di kertas lalu dipasang secara vertikal, bisa di tembok, bisa di alamari. Tulisannya adalah setiap hari aku semakin yakin dan percaya diri ya. Sekali lagi kalimatnya, setiap hari aku semakin yakin dan percaya diri ya. Nah ini afirmasi yang insya Allah berkonotasi positif untuk membuat kita jauh dari sifat ragu. Artinya kita melangkah. Nah kemudian juga ada kalimat yang juga membantu untuk membuat kita terhindar dari sifat ragu-ragu adalah kita membuat tulisan setiap hari diriku semakin bahagia. Jadi kita berorientasi dengan pikiran positif bahagia, karena orang ragu-ragu biasanya sudah negatif thinking dulu ya. Namun kalau kita menggunakan afirmasi setiap hari aku semakin mudah mendapatkan bahagia. Nah perkara untuk bahagia butuh perjuangan, butuh pengorbanan, ya pasti ya ada konsekuensinya. Namun ini kita buat tulisan itu untuk melatih yang ada dalam benak pikiran kita. Nah kemudian yang keempat, saya kadang-kadang melihat bahwa ragu-ragu itu muncul dari kita belum maksimal meletakkan beban kita. Oleh karenanya salah satu kiat trik untuk membuat kita percaya diri kuat adalah beban-beban yang ada itu kita letakkan. Contoh umpamanya kita harus mengikhlaskan yang telah lewat, kita harus memaafkan peristiwa atau orang, karena kalau kita tidak segera mengikhlaskan atau tidak segera memaafkan maka itu jadi beban ya. Nah ketika kita punya beban kan ya sudah seperti orang bawa beban kan, melangkah jadi serba sulit itu kan, karena membutuhkan ada beban. Nah maka beban itu harus diletakkan. Nah bagaimana caranya adalah dengan kita mengikrarkan keikhlasan kita di hadapan Tuhan di dalam doa ya. Jadi tidak harus menumui orang gitu ya, tapi kita letakkan di dalam kita dalam doa, dalam kita habis beribadah, habis sholat, makanya kita ikrarkan bahwa kita telah memaafkan ya. Kita baca untuk muslim baca istighfar selain mohon pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala, mungkin juga kita niatkan dengan baca istighfar kita senantiasa memaafkan peristiwanya maupun juga orangnya. Nah kemudian yang terakhir yang bisa untuk melatih kita untuk istilahnya terhindar dari besar ragu-ragu adalah kita senantiasa mengawali sesuatu yang katakanlah kita mau ketemu orang, mau berinteraksi, mau paparan, maka kita pikirkan secara positif, lalu kemudian kita doakan. Artinya katakanlah untuk yang muslim, setelah berpikir positif tentang apa yang kita lakukan di tempat yang baru, di forum, kemudian kita baca Al-Fatihah agar apa yang kita pikirkan positif itu terjadi. Nah ini adalah beberapa kiat yang bisa dipakai untuk membuat Mas Tata tadi terkait dengan bagaimana kita menghindari dari perasaan ragu-ragu. Mungkin itu Mas Yuda. Ya terima kasih sekali Pak Pram Prasetya ya, yang udah menjawab dari Mbak atau Mas Tata tadi ya, mengenai tentang apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi keraguan-raguan. Dan untuk bahasan terakhir kita malam hari ini yang akan kita bahas yaitu dengan apa yang harus dilakukan agar kita senantiasa di energi yang positif. Nah ini bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya Mas Yuda, para benar kami yang berbahagia, ini adalah bagian yang menutup materi kita, dan moga-moga di minggu depan kita bisa mengangkat materi yang lain. Nah, ada beberapa hal yang harus kita kembangkan ya. Yang pertama adalah kita perlu mengembangkan kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi. Nah, ini maknanya apa? Maknanya apalagi di era sekarang ini ya, era daring, pelajar saja lewat daring, sehingga kalau kemudian belajarnya sudah lewat daring, maka begitu selesai belajar, saran saya letakkan HP, interaksilah.
lakukan sesuatu yang kemudian kita terstimulus untuk melihat sesuatu yang sifatnya 3 dimensi. Dalam banyak kajian ketika orang hanya melihat yang sifatnya planimetri, yang sifatnya datar, sifatnya 2 dimensi, itu otak tidak akan terstimulus, ya, tidak akan kemudian otak ini berkembang, jaringan otaknya, kemampuan inovasi kreativitasnya jadi rusak karena kita tidak melihat stimulus dalam bentuk 3 dimensi. Artinya dalam bentuk 3 dimensi adalah kita melihat kehidupan lingkungan kita berinteraksi, kita melakukan sesuatu yang ya katakanlah yang buat kita bisa ketemu dengan orang, kita bisa mengembangkan kualitas kita, bertutur sapa dan sebagainya. Ini sekali lagi perlu dikembangkan. Artinya untuk orang tua utamanya jaga anak-anak untuk mereka ini menutup diri, eksklusif, sehingga kalau sudah selesai daring ya disarankan disimpan HP-nya, kemudian diajak untuk melakukan sesuatu yang sifatnya berinteraksi. Sekali lagi ini menjadi satu yang penting, ya, kemampuan berkomunikasi, berinteraksi. Kemudian yang kedua adalah kita memang harus terus berlatih untuk bisa mengendalikan diri kita. Memang ini butuh perjuangan, ya, mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan ekspresi yang bisa kita tunjukkan lewat anggota badan kita dan sebagainya. Nah, katakanlah melotot, membentak dan sebagainya. Lalu yang diupayakan apa? Menciptakan harmonisasi, ya, perilaku untuk menjaga agar ada keteduhan, perilaku untuk bisa menciptakan bahwa di sekitar kita tetap nyaman dengan kehadiran kita. Kemudian yang ketiga adalah kita senantiasa mencukupi kebutuhan jiwa. Ingat, jiwa tidak hanya butuh makanan, asupan, cairan maupun nutrisi, namun kita juga butuh ilmu pengetahuan. Kita juga butuh untuk memahami hikmah, ya, menyadari sesuatu yang terjadi di balik peristiwa yang negatif, boleh jadi di sana ada hikmah yang positif dan sebagainya. Artinya kita harus pandai-pandai untuk mendapatkan kebutuhan jiwa. Sekali lagi, jiwa butuh pemahaman tentang hikmah, pengetahuan agama, pengetahuan umum. Jiwa juga membutuhkan ketentraman, kedamaian, sehingga kita perlu membiasakan memaafkan orang, memaafkan diri sendiri dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kita harus mengembangkan perilaku ramah tamah ini, Mas Yuda, ya. Jadi senyum ini sekali lagi itu kayaknya sepele, namun praktekkan ya, nanti akan banyak hikmahnya. Kemudian ya tentu saja senyum yang terkendali gitu, ya, tidak kemudian sebenarnya berlebihan. Kemudian kita harus pandai mengonsumsi yang positif, baik konsumsi secara nutrisi makanan, namun yang juga tidak kalah pentingnya adalah konsumsi yang kita dapatkan dari berita, dari pengetahuan. Jadi kalau kita membiarkan diri, pokoknya yang kita pilih berita-berita yang negatif, ya sudah itu, karena yang kita sebenarnya negatif, ya, ini yang hubungannya dengan demo-demo, hubungannya dengan bakar-bakaran, hubungannya dengan konflik, jadi juga ya hati-hati gitu kalau kita tidak ngimbangi dengan informasi yang lain, kebutuhan konsumennya jadi serba negatif kan. Harus diimbangi dengan yang positif. Tapi lebih baik kalau saya, ya kalau yang negatif ya sekilas saja, udah nggak usah kemudian yuk piye padahal kita nggak akan ada ngapa-ngapain kan itu, ya kan, kita nggak akan ngapa-ngapain, bukan porsi kita nggak mau, udah kita hanya baca judulnya saja, nggak usah kedalamannya, ngapain gitu kan. Jadi judulnya umpamanya ini ada demo membakar, ya sudah lewati, cari yang lain, tidak kemudian diisi ceritanya apa, lalu dicari berita lainnya yang sejenis. Wah, kita nanti mengisi konsumsi tubuh kita dengan hal yang lain, termasuk katakanlah ya ini masih yaitu kalau kita mengonsumsi lagu, ya lagu yang positif gitu, ya, hindari lagu-lagu yang kemudian dalamnya adalah negatif. Oleh karenanya memahami sejarah, memahami autobiografi tokoh-tokoh yang patut diteladani, ini menjadi cara yang istilahnya sangat membantu untuk kita ini bisa memiliki konsumsi positif atas jiwa kita, atas otak kita, ya. Kemudian juga yang keenam, kita ada baiknya menyempatkan diri untuk merenung, untuk kemudian menemukan hikmah. Memang banyak cara, habis sholat untuk yang muslim,
atau mereka yang di gereja sempatkan untuk berdiam dan kemudian kita pahami yang telah lewat, lalu kita harus pandai mendapatkan hikmahnya. Termasuk juga kita perlu menyiapkan diri untuk relaksasi ya, mendengarkan lagu-lagu yang sifatnya rileks, lagu-lagu yang kalau kita dengarkan maka ada semacam pengendapan atas perilaku reaksioner dan sebagainya ya. Ini termasuk hal yang penting ya. Kalau Muslim ada yang namanya tafakur, iktikaf dan sebagainya ya. Kemudian yang ketujuh ada kita senantiasa mendoakan diri kita dan juga mendoakan orang lain, mendoakan sekitar kita, doakan tempat-tempat yang sekitar kesana, tempat kerja kita, rekan-rekan kita, karena doa ini sebenarnya juga menggambarkan siapa diri kita ya. Makanya kita tidak hanya dilarang ego dalam bentuk fisik gitu kan, namun kita juga sebaiknya hindari ego ketika kita berdoa ya. Pastikan ada doa-doa untuk orang lain ketika kita berdoa, orang tua kita, saudara kita, teman kerja kita. Kemudian yang ke-8, kita harus menjaga agar kita senantiasa positif thinking ya. Ingat, gangguan kita ya untuk negatif thinking ini sangat mudah ya. Kalau kita kemudian sudah terjebak negatif thinking lalu kita berandai-andai yang serba negatif, ya nanti akan muncul perilaku negatif juga ya. Oleh karenanya jaga diri kita untuk ada pada posisi yang berpikir yang positif. Kemudian yang ke-9, kita memang perlu untuk ada yang namanya evaluasi diri ya. Saya kadang-kadang juga sering mengingatkan ya, meskipun ya kadang-kadang ya sulit juga jalan ini Mas Yuda, katakanlah saya sering mengingatkan begini, mari kita cek diri kita tanya dengan orang sekitar kita, saya ini kira-kira dibanding dengan setahun yang lalu ya, kira-kira kayak apa gitu ya. Bisa aja guru tanya muridnya yang sudah kelas 2, dulu Bu Guru, Pak Guru waktu kelas 1 dan sekarang bedanya apa sih gitu. Nah, di situ kan namanya evaluasi diri. Tapi tentu saja kita tidak harus bertanya dengan orang untuk menilai kita. Kalau bisa sih baik, tapi kalau tidak, kita evaluasi diri kita ya. Dalam seminggu ini berapa kali sih emosi kita, marah kita itu ya, sifat nyinyir kita, sifat cuek kita itu berapa kali itu? Coba dihitung gitu kan. Nah, kemudian kalau kita ini angkanya di atas ini, rencana target yang besok lebih turun dan dan sebagainya. Nah, di dalam evaluasi juga ada baiknya kita perlu menunjukkan pada Tuhan, ada hal-hal yang saya lupa bersyukur. Ada hal yang kemarin saya belum mengucapkan rasa syukur atas yang diterima, apapun itu. Atau sebaliknya, mungkin masih banyak hal yang belum kita mohonkan ampun atau minta maaf kita atas apa yang kita lakukan. Oleh karenanya evaluasi diri memang bisa mengarah kepada aspek kesyukuran yang mungkin kita lupa, atau hal mana yang belum kita ikhlaskan, hal mana yang belum kita maafkan. Nah, ini tentu saja sangat penting. Kemudian yang ke-10, saya menggunakan istilah kita harus pandai meletakkan bebannya. Beban bukan berarti benda yang kita bawa, namun traumatis, pikiran negatif, sifat negatif kita harus pandai kita letakkan. Karena kalau tidak segera kita di dalam pikiran kita, ya seperti komputer kan, kalau tidak segera dihapus maka akan menjadi beban ya. Makanya ada teknik-teknik sederhana yang saya sebut dengan teknik meletakkan beban, yaitu mencuci tangan di air yang mengalir. Apalagi sekarang ini ada perintah sering cuci tangan gitu kan. Nah, sambil cuci tangan niatkan, ya Allah atau ya Tuhan ya, aku berniat mengalirkan ya, sambil cuci tangan itu mengalirkan rasa letihku, rasa kesalku, emosiku, kejengkelanku, dialirkan itu. Biar apa? Biar kita tidak membawa beban itu ya. Ini sekali lagi menjadi metode yang kadang-kadang saya sampaikan untuk kegiatan yang sifatnya konsultasi maupun terapi. Kemudian yang ke-11 adalah kita memang perlu mengembangkan sifat sportif. Kita kadang-kadang perlu orang lain memahami kelemahan kita, kesalahan kita, kekurangan kita. Namun kita pun sebaiknya juga punya sifat untuk memahami kelemahan orang lain, siapapun dia gitu kan. Bisa mungkin guru kita, bisa murid kita, bisa karyawan kita, bisa mungkin putra-putri kita, mungkin bisa pasangan kita ya. Jadi ketika kita menggunakan alat ukur kita
gitu aja kok nggak bisa, gimana sih. Ya itu kan ukuran kita, karena kita kemudian lupa, oh iya orang lain tidak sama dengan kita. Nah kita perlu mengembangkan sportif, termasuk juga kita harus tunjukkan apresiasi kita apabila ada kelebihan yang kemudian bisa kita lihat dari orang lainnya. Kita bisa dengan cara mengucapkan terima kasih kita bisa dengan cara singkat memberikan perhatian dan sebagainya. Yang penting sifat sportif ini terkait dengan plus minus di kita dan plus minus di orang lain yang harus kita juga harus pahami, karena dengan sportif kita bisa belajar sepanjang masa untuk menjadikan jiwa kita jiwa-jiwa yang istilahnya mutmainah ya. Kemudian yang ke-12 ada yang saya sebut sebagai keterbukaan. Maksudnya keterbukaan di sini adalah kita mau menerima saran orang lain. Nah, kalau mau lebih baik lagi kita mau menerima kritik orang lain ya. Dan juga kita bisa juga menerima ketika kita disalahkan orang lain, karena sekali lagi ini adalah sifat terbuka. Dan mereka yang menyalahkan kita, boleh jadi mereka yang rela kita tidak salah. Makanya kita harus beri apresiasi pada dia, bukan kemudian yang dimusuhi, karena boleh jadi itu menjadi sesuatu yang diingatkan ke kita. Inilah sifat keterbukaan. Kemudian yang ke-13 adalah kita harus melatih diri kita untuk senantiasa berbagi sesuatu yang positif gitu. Maknanya adalah bahwa ada yang bisa kita persembahkan untuk sekitar kita, baik dengan memberikan waktu, memberikan perhatian, menebarkan sesuatu yang kita yakin itu sesuatu yang sifatnya positif. Kadang-kadang ada orang yang suka share di WA ya Mas Yuda kan, ya kalau sudah melakukan sendiri dan sudah terbukti ya bisa di-share itu. Tapi kalau langsung nge-share belum tentu membuktikan. Ya hati-hati, kadang-kadang kita nge-share sesuatu yang belum kita baca gitu. Kita nge-share ternyata di-share aja padahal itu uraiannya mengarah ke sesuatu yang negatif, padahal kita belum baca. Makanya berbagi positif itu bukan berarti kita asal bagi. Kita pahami yang kita berikan adalah memang positif. Dengan cara apa? Praktekkan dulu gitu. Oh ini ada resep ini bisa membuat begini, ya praktekkan dulu kira-kira hasilnya kayak apa. Kalau kita belum praktekkan, ya biarkan itu menjadi informasi yang kita pahami dari orang lain ke kita, bukan dari kita ke orang lain ya. Kemudian juga hindari, ini yang ke berapa nih, ke-14, hindari sifat keluh kesah ya, menggerutu ya, pasang status negatif ya, galau mamanya pasang status pusing deh, capek deh, pasang status hidup seperti dibui maunya gitu. Nah itu kan status-status yang sering kali kadang-kadang kita anggap itu biasa. Bukan biasa, itu berkeluh kesah itu. Dan keluh kesah itu kepada siapa coba? Kalau orang berkeluh kesah itu berkeluh kesah pada Tuhan gitu kan. Ya, saya mengenai salah saudara maunya, asam ini kok mendung gitu ya, asam kayak sopo gitu. Payah ini panas banget, maya kayak sopo gitu ya, yang bikin panas. Nah sama juga yang ada pada diri kita ya. Kita ini ciptaan Tuhan, ciptaan Allah SWT. Kita tidak berhak menjadikan diri kita menjadi insan-insan yang disakiti. Nah kemudian yang ke-15 adalah jaga diri kita untuk berlaku yang sifatnya keras atau kasar, baik dari perilaku, baik dari tutur sapa, ucapan, atau bahkan ini tulisan. Hati-hati ya. Tulisan ini kadang-kadang, atau mungkin share berita, share foto. Nah kalau di sana ada kekerasan, ada kekejaman, ya itu menjadi sesuatu yang kita punya pancaran diri, maka hindari. Saya terbiasa untuk tidak nge-share sesuatu yang saya belum yakin itu berdampak positif. Apalagi kalau sekedar foto, oh ini ada kecelakaan. Kita kadang-kadang kalau kita nganggap itu biasa, berarti itu jiwa kita itu ya, jiwa kita yang suka menyakiti, jiwa kita yang suka tega itu ya. Itu sebenarnya, jadi kadang kalau ada orang nge-share sesuatu yang sifatnya orang berdarah-darah, orang celaka, sebenarnya dia sedang membuka aibnya gitu. Maka hati-hati. Nah kemudian juga ini menjadi sesuatu yang harus dilatih, yaitu senantiasa diri kita ini bahagia. Artinya apa? Kita tidak menunggu bersyukur ketika kita menerima sesuatu, tapi syukur terus ada yang dalam diri kita, sehingga
kesannya adalah bahagia itu ada dan kita tinggal arahkan kemana. Makanya berlatih bersyukur, berlatih bersabar di dalam ujian, tetap tentram saat kita bersabar, tetap sabar ketika kita sedang terus memanjatkan doa pada Tuhan untuk meminta. Ini adalah satu teknik yang disebut dengan mengendarai bahagia. Jadi ketika itu sudah kita lakukan, maka dominasi syukur ini tentu saja menjadi kondisi yang kita akan pada posisi yang positif. Nah, kemudian yang ke-17 mungkin yang terakhir yang bisa saya sampaikan ya, yaitu untuk materi hari ini, yaitu kita memang perlu berlatih untuk menghargai, mengapresiasi, mengagumi hal-hal yang di sana ada kebaikan, di sana ada suasana yang kita jadi takjub dan sebagainya. Jangan sampai kita melihat sesuatu yang baik kita hanya biasa aja padahal kita nggak mampu gitu ya. Makanya memberikan apresiasi pada orang yang punya prestasi, memberikan selamat pada orang yang berprestasi dan sebagainya. Ini menjadi satu yang disebut dengan berlatih mengagumi kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan, tidak hanya pada kita namun juga pada orang-orang yang kita kenal, tempat-tempat yang memang layak kita harus kagumi, dan pastikan kita menghindari perilaku yang istilahnya cuek, tidak peduli dan sebagainya. Inilah beberapa hal yang kalau kita terus kita kembangkan, insya Allah kita ada berada di posisi energi positif nih Mas Yuda. Dan para pendengar Rahim yang berbahagia, ini juga mungkin sudah melebihi waktu sedikit ya Mas Yuda ya. Ya, sekali lagi kita terima kasih atas perhatiannya para pendengar Irama FM, dan semoga apa yang kami sampaikan menambah wacana, membawa wawasan, dan semoga menjadi kebaikan untuk kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada yang kurang pas, ada yang kurang berkenan, dan kita mungkin ketemu lagi, semoga ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang menarik lainnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat selalu, semoga kebaikan ditambahkan pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali para pendengar yang sudah bergabung bersama dengan saya Huda Pradana. Semoga bermanfaat tema yang kita bawa. Kami mohon pamit apabila banyak kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.